Halo, kita mau nawarin asuransi. Nggak dulu deh, gua kan masih sehat. Halo, butuh asuransi? Ih, buat apa sih? Hidup mati kita kan udah diatur yang di atas. Halo, yakin nggak butuh asuransi? Preminya 500.000 per bulan aja. Nggak deh mahal, mending ditabung aja. Hah, mahal banget. Halo, saya butuh asuransi nih. Boleh Ibu, ini kami kirimkan harga terbaru dan list penyakit yang kami tolak ya. Apa? Jadi 7 juta per bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi asuransi. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Devitriana Ayu Arista, NIM 157. Dan kemudian yang kedua Putri Dwi Lestari, NIM 166. Dan yang ketiga adalah Angga Rizky Nalurika Putri, NIM 183. Untuk yang pertama mengenai pengertian asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu sejarah asuransi. Yang pertama, asuransi sudah ada sejak zaman kuno ketika para pedagang mengirimkan barang-barang mereka melalui laut dengan menggunakan kapal-kapal. Untuk menghindari kerugian akibat kapal tenggelam atau dirampok oleh bajak laut, para pedagang membuat perjanjian untuk saling membantu jika terjadi hal-hal tersebut. Yang kedua, asuransi modern berkembang di Eropa pada abad ke-17 ketika muncul asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Asuransi semakin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Yang pertama, fungsi perlindungan. Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jika terjadi risiko yang merugikan. Yang kedua, fungsi pengendalian. Asuransi memberikan insentif kepada tertanggung untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau pengurangan risiko. Yang ketiga, fungsi investasi. Asuransi memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk menabung atau berinvestasi melalui premi yang dibayarkan secara berkala. Yang terakhir yaitu fungsi sosial. Asuransi memberikan kontribusi kepada kesejahteraan sosial dengan cara menyalurkan dana dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Misalnya, asuransi sosial yang membantu para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sakit, cacat, atau pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Angga. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi. Yang pertama yaitu manfaat ekonomi. Asuransi membantu mengatasi masalah ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Dengan asuransi, para pelaku ekonomi dapat merencanakan dan menjalankan usaha-usaha mereka dengan lebih baik, tanpa harus mengkhawatirkan akan terjadinya kerugian yang besar akibat risiko yang tidak terduga. Yang kedua yaitu manfaat psikologis, yaitu asuransi memberikan rasa aman dan tenang kepada tertanggung, karena ia tahu bahwa ia akan mendapatkan bantuan dari penanggung jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu manfaat sosial. Asuransi membantu meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara sesama anggota masyarakat. Dengan asuransi, para tertanggung saling membantu dan menanggung beban satu sama lain dalam menghadapi risiko. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi jiwa.
Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap. Yang kedua, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jika tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan yang membutuhkan perawatan medis. Yang ketiga, yaitu asuransi kendaraan bermotor. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jika kendaraan bermotor milik tertanggung mengalami kerusakan, kehilangan, atau pencurian akibat kecelakaan. Yang keempat yaitu asuransi properti. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jika properti milik tertanggung mengalami kerusakan, kehilangan, atau pencurian akibat bencana alam. Yang keempat yaitu asuransi perjalanan. Yang kelima, asuransi perjalanan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jika tertanggung mengalami risiko-risiko yang berkaitan dengan perjalanan seperti keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Yang terakhir yaitu asuransi sosial. Asuransi ini merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti pekerja, pensiun, veteran, dan lain sebagainya. Next, Mbak. Baik, Yang yang selanjutnya yaitu contoh asuransi di Indonesia. Yang pertama, asuransi sosial, contohnya yaitu PT Jasara Harja. Asuransi Jasara Harja merupakan asuransi sosial milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan kaki. Baik, yang kedua adalah contoh asuransi wajib. Di sini contohnya adalah Taspen. Taspen itu merupakan dana tabungan dan asuransi tabungan bagi pegawai negeri atau ASN atau pejabat negara untuk hari tua dan pensiun. Yang ketiga yaitu asuransi kesehatan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan seperti jaminan rawat inap, rawat jalan, dan obat. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.